Duar. Dan pada saat ini, di atas cakrawala sana muncul sebuah jari berwarna emas yang mau meruntuhkan langit, disertai dengan beberapa bintang yang jatuh dan menindas ke arah Claudia Lin dengan cepat. Adegan ini tampak sangat mengerikan. Orang yang mengeluarkan serangan itu sangatlah hebat, bahkan satu jarinya pun dapat menghancurkan bulan. Jari emas besarnya itu bagai tiang yang dapat menahan satu langit. Semua orang pun tercengang. Mengetahui tindakan Claudia Lin tadi yang sangat menonjol, pendekar pihak seberang yang berada di atas tingkat Raja Dewa pun ikut turun tangan dan ingin menyingkirkan orang-orang yang berbakat di sana. Jarinya sangat besar, bahkan gunung saja tampak jauh lebih kecil darinya. Kamu berani. Dari pihak Is Galaksi, seorang pendekar yang menunggangi serigala pun beraksi. Ia menggenggam sebuah swordbreaker berwarna merah emas, lalu melayangkan pukulan ke arah jari emas besar itu. Seketika swordbreaker itu langsung membesar dan pergi menyambutnya, sehingga menimbulkan suara petir yang kencang dan sinar jimat yang melayang ke atas langit. Duar. Di langit sana muncul sebuah cahaya yang bersinar. Jari emas itu pun berubah menjadi tangan besar berwarna emas yang menutupi langit, sehingga orang-orang tidak dapat langsung menatapinya, karena terlalu bersinar. Dung. Terdengar sebuah suara kencang di mana swordbreaker emas itu yang menebas ke arah cakrawala dan tertubruk bersama dengan telapak tangan emas yang besar itu, sehingga langit pun ikut terobek. Di bawah pandangan orang-orang yang terkejut, sejumlah bintang yang berada di luar lingkaran sihir pun ikut menghancur. Kalian sudah menyerang Is Galaksi kita dalam jumlah yang banyak dan sekarang bisa-bisanya ingin melawan yang lebih lemah dengan tingkat kultivasi kalian yang begitu kuat. Seorang pendekar tingkat puncak Chaos bisa-bisanya ingin diam-diam menyerang seorang junior yang lebih rendah darinya. Pria yang berkepala serigala itu berkata dengan dingin. Ketika pertarungan dimulai, meskipun kedua pihak tidak langsung mengatakannya, tapi mereka masing-masing mengeluarkan pendekar yang tidak berada di atas tingkat Chaos. Kalau tidak, sekian juta pendekar di bawah tingkat Chaos dari pihak musuh tidak akan cukup dibunuh ketika mereka berhadapan sekian puluh orang pendekar tingkat Chaos. Sekarang jelas sekali bahwa tokoh besar luar wilayah sana telah menyadari sesuatu dan menganggap Claudia Lin akan menjadi ancaman besar untuk nanti hari, sehingga mereka ingin langsung membunuh Claudia Lin. Pertarungan ini bukanlah pertarungan antar manusia biasa yang mementingkan strategi peperangan, seperti tentara melawan tentara, komandan melawan komandan. Kita semua adalah praktisi, untuk apa mementingkan semua itu? Di atas langit sana muncul sebuah bayangan dengan sinar emas yang membaluti sekujur tubuhnya. Ia itu adalah seorang pendekar tingkat puncak Chaos, merupakan pendiri sebuah ajaran khas. Is Galaksi sini membalasnya dengan 3 buah panah yang membawakan sinar dewa mengerikan ke arah pendekar luar wilayah sana. Tidak, seekor binatang perang tingkat puncak Raja Dewa dan 2 orang jenius dari luar wilayah sana langsung berteriak kesakitan. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali dan langsung meledak di tempat karena sinar panah itu, tanpa menyisakan mayat sama sekali. Mereka semua adalah ahli yang berbakat, namun malah langsung terbunuh dalam seketika. Tanpa banyak ragu, pendekar pihak Is Galaksi sinilah yang mengeluarkan serangan. Mereka tidak takut sama sekali, begitu pula kalau harus bertarung secara keseluruhan. Raut wajah makhluk hidup di luar wilayah sana langsung berubah, bahkan raut wajah beberapa pendekar tingkat Chaos yang bersembunyi juga ikut berubah. Kemampuan pemanah yang bersembunyi dalam kegelapan itu terlalu hebat, bahkan pendekar tingkat Chaos seperti mereka juga bisa terbunuh oleh panah itu jika kurang berwaspada. Duar. Akan tetapi pendekar luar wilayah sana yang berkelas tidak mau mengalah sama sekali. Sejumlah bayangan mulai muncul dan ada sebuah panah perunggu juga yang melayang lurus ke arah Claudia Lin. Dang. Pemanah dari pihak Is Galaksi sini lagi-lagi beraksi, sehingga panah perunggu itu langsung menghancur. Kalau kalian masih bersikeras seperti itu, maka mari bertarung saja. Pemanah itu berseru kencang. Sejumlah bayangan pun muncul dan menyambut beberapa pendekar tingkat Chaos itu. Star Sea seketika memecah. Sejumlah hukum muncul,
Sinar terang pun berpancar bebas di atas langit sana. Energi ini terlalu kuat. Bunuh. Semangat perang pihak Is Galaksi tiba-tiba membara. Mereka pun langsung beraksi dan membunuh para pendekar dari luar wilayah sana. Mereka ini sedang melindungi rumah mereka, sedangkan pendekar dari luar wilayah sana hingga sekarang masih tidak mengerti mengapa mereka harus menyerang Is Galaksi. Dalam pendekar luar wilayah sana juga ada beberapa yang mempunyai sahabat di Is Galaksi, namun sekarang malah berubah menjadi musuh. Bunuh. Dari pihak luar wilayah sana ada seorang tokoh besar yang membuka mulut. Bahkan pendekar dari luar wilayah sana juga merasa terkejut. Orang yang mengatakan itu adalah seorang leluhur tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Ia pun termasuk tokoh hebat di luar wilayah mereka. Ia yang membuka mulut sekarang membuktikan bahwa peperangan sudah mau tiba. Awalnya mereka berencana untuk memulai pertarungan setelah menghasut beberapa pendekar tingkat avoidable Is Galaksi sini. Dengan seperti ini, kemungkinan pihak mereka yang mati dan terluka akan menjadi lebih sedikit. Namun siapa yang menyangka bisa-bisanya mereka sudah mau memulaikan pertarungan pada hari ini. Claudia Lin yang berdiri di tengah pertarungan sana tiba-tiba merasakan rasa takut yang muncul di dalam hatinya. Ia mendongak ke atas, kemudian menemukan sebuah bayangan buram yang berdiri di atas langit, sembari menatapnya jauh. Hati Claudia Lin langsung berguncang kejut. Orang ini pastinya adalah pendekar yang berkelas. Bahkan kakek kura-kura paling hebat yang pernah ditemuinya juga bukanlah lawannya. Pendekar tingkat avoidable. Claudia Lin langsung menebak seperti itu. Kakek kura-kura Istana Naga mempunyai kultivasi tingkat puncak chaos, bahkan ia juga tidak merasa begitu tertekan ketika berhadapan dengan kakek kura-kura, namun bayangan yang berada di atas langit sana malah tidak dapat diketahui tingkat kultivasinya. Di sana terdapat kabut yang sangat tebal, ia pun tidak dapat melihat jelas wajah orang itu dan hanya dapat melihat sepasang matanya yang terbuka dan tertutup. Mundurlah dan serahkan pertarungan ini kepadaku. Sebuah suara yang sangat tua terdengar dari pihak Is Galaksi. Sejumlah pendekar langsung mundur ke belakang bersama, namun Claudia Lin tidak mampu memindahkan kaki sama sekali. Ia telah dijadikan tujuan oleh pendekar berkelas itu. Ia tidak mengerti mengapa pendekar seperti itu mau menjadikannya sebagai mangsa. Ia sendiri juga menganggap bakatnya ini cukup baik. Namun dibanding dengan beberapa pendekar lainnya, ia masih terhitung sangat jauh, bahkan membutuhkan waktu 100.000 tahun lagi untuk berkembang pesat. Ayo pergi, mari pulang ke Blue Star. Tiba-tiba sebuah suara yang pelan terdengar di samping telinganya, namun ia langsung bisa bergerak setelah mendengar suara itu. Senior, mengapa keberadaan yang begitu besar bisa terus menatapku? Claudia Lin tidak mengerti. Garis darah keturunanmu tidak biasa, sepertinya ia juga mengetahui hal itu. Suara itu membalas. Kalau aku pulang, apakah aku akan melibatkan keluargaku juga? Tanya Claudia Lin langsung. Tidak apa-apa. Kalau ia berani menyerang keluarga kalian, aku akan langsung membunuhnya. Sebuah bayangan berwarna emas muncul di samping Claudia Lin dan ia adalah burung rok emas yang mengajar Cameron Lin. Hanya saja tubuhnya ini adalah tubuh pokoknya dengan tingkat kultivasi yang tidak dapat dibayangkan. Tapi yang aneh adalah orang-orang di sekitarnya seperti tidak dapat melihatnya. Claudia Lin merasa terkejut. Ia baru pertama kali bertemu dengan orang begitu kuat, bahkan senior ini memberikannya semacam ilusi, di mana ia merasakan bahwa senior ini dapat mengalahkan semua pendekar luar wilayah sana dengan kekuatannya seorang. Ia tidak dapat melihatku. Kamu cepat pergi dari sini, tunggu ia beraksi, aku akan langsung membunuhnya. Suara burung rok emas itu sangat pelan. Nada bicaranya ini terdengar tegas dan percaya diri, serta memiliki semacam kekuatan yang membuat hati orang bergemuruh. Claudia Lin menjadi santai kembali dan mundur ke belakang tanpa memasang ekspresi sama sekali. Ia menebak bahwa senior ini ingin menjadikannya sebagai umpan untuk membuat orang itu mendekat, lalu beraksi dan langsung membunuhnya. Pendekar yang seperti itu pun harus melenyap dalam sekali serangan. Hatinya merasa sangat semangat.
Jangan-jangan hari ini ia bisa menyaksikan seorang pendiri ajaran luar wilayah sana yang terbunuh. Ketika Claudia Lin mundur ke belakang, pendiri ajaran luar wilayah sana pun beraksi. Bintang besar di atas langit berputar cepat dan menimbulkan suara kencang. Sedangkan mata air yang berada di bawah kaki berdegup deras, ruang kosong sana pun dipenuhi dengan teratai emas, seiring hukum alam berjalan. Fenomena ganjil yang terjadi dalam seketika ini muncul karena adanya gerak-gerik pendiri ajaran luar wilayah itu. Semua ini pun membuat orang-orang merasa takut. Aku tidak menyangka di Is Galaksi bisa-bisanya masih terdapat keturunan Raja Manusia. Kamu pun tidak boleh dibiarkan hidup. Pendiri ajaran luar wilayah itu berkata dengan dingin, kemudian langsung mendaratkan tangan besarnya ke arah Claudia Lin. Benarkah? Seiring terdengarnya dengusan pelan, burung rok emas pun langsung beraksi. Sekujur tubuhnya berubah menjadi sebuah cahaya emas yang bersinar dan menebas ke arah pendiri ajaran luar wilayah itu. Semua ini terjadi dengan terlalu mendadak, bahkan pendiri ajaran luar wilayah itu tidak menduga sama sekali. Aura serangan yang dipancarkan oleh mereka berdua terlalu kuat, sehingga satu langit pun ikut berguncang kuat. Tanpa diragukan lagi bahwa mereka berdua sama-sama adalah seorang pendiri ajaran yang kuat dan mencengangkan. Pendiri ajaran luar wilayah itu terluka, beberapa tetes darah juga menyembur dari dadanya dan langsung menghancurkan beberapa planet di sana. Untungnya mereka bertarung di planet yang tiada penghuninya. Kalau tidak, entah berapa banyak makhluk hidup lagi yang harus meninggal karena beberapa tetes darahnya ini. Rochus Jin, kamu belum mati, ujar pendiri ajaran itu dengan tak acuh. Ia masih terlihat sangat santai dan membuat orang-orang tercengang. Padahal ia baru saja diserang diam-diam oleh burung rok emas dan mengalami luka yang cukup serius, namun ia masih bersikap tenang, tanpa panik sama sekali. Rochus Jin. Di belakang sana terdengar beberapa seruan kejut. Pada ratusan tahun yang lalu, Rochus Jin mau dibunuh oleh sejumlah pendiri ajaran di luar wilayah sana. Mereka pun terus mengejarnya hingga Chaos Star Sea bagian terdalam. Awalnya mereka mengira Rochus Jin ini telah meninggal, namun siapa yang menduga kalau ia lagi-lagi muncul di sini. Apalagi kemampuannya tampak semakin meningkat. Rochus Jin sekarang ini menggerai bebas rambut panjang emasnya dengan tatapan yang tak acuh, disertai wajah yang tampan dan tubuh kekar yang terbalut baju zirah emas, sehingga ia tampak seperti seorang dewa perang. Gelombang ki dan darahnya juga mempengaruhi satu langit. Di tengah Star Sea yang luas, ada bintang besar yang berguncang, bahkan matahari dan bulan juga berkumandang dan gemetar pelan. Kalau tidak adanya perlindungan dari Rochus Jin, Claudia Lin yakin dirinya pasti akan merasa sangat tersiksa akan tekanan yang sangat sulit ditanggung ini. Apakah ini adalah kekuatan dari seorang pendiri ajaran? Gumam Claudia Lin. Ia juga pernah bertemu dengan seorang leluhur klan naga tua di Istana Naga. Meskipun ia bukanlah leluhur generasi pertama dari klan naga, tapi mereka juga mempunyai kemampuan tingkat tengah avoidable. Hanya saja untuk sekarang ini, leluhur tua itu juga kalah dari senior di depan matanya ini. Rochus Jin, hari itu kamu cukup beruntung bisa melarikan diri. Hari ini kamu berani-beraninya muncul di sini, sama saja sedang menggali kuburanmu sendiri. Ucap pendiri ajaran luar wilayah itu tak acuh. Aku mati atau tidak, apakah itu sangat sulit untuk diketahui. Tapi aku tahu kalau nyawamu mungkin saja tidak aman. Rochus Jin membuka mulut berbicara dengan gaya yang tampan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, ruang kosong terobek, kilat dan petir menyambar, bintang-bintang di atas cakrawala pun ikut berdengung. Kamu pergi dulu. Rochus Jin melambaikan tangan ke arah Claudia Lin dan langsung mengarahkannya ke sebuah kapal perang yang berada di jauh sana. Ada pendekar tingkat pendiri ajaran yang beraksi. Semua orang yang mundur pun merasa tercengang. Meskipun kedua pendekar tingkat pendiri ajaran itu baru saja bertarung, tapi aura kedua orang itu sudah cukup membuat mereka semua merasa tercekam. Pada saat ini, sejumlah bayangan muncul dari Star Sea sana.
Mereka semua adalah pendekar tingkat avoidable. Berani-beraninya Rochus Jin muncul. Mari kita bunuh ia terlebih dulu. Bunuh. Kata-kata tadi dilontarkan oleh beberapa orang yang berbeda. Detik selanjutnya, mereka semua pun langsung menghilang dari Star Sea dan mulai mengepung Rochus Jin yang bersaing dengan pendiri ajaran luar wilayah itu dari 3 arah yang berbeda. Melihat adegan tersebut, raut wajah leluhur tua tingkat Chaos dari berbagai kekuasaan besar yang awalnya ingin ikut membantu pun langsung berubah. Rochus Jin sudah seharusnya mati pada ratusan tahun yang lalu, ujar pendiri ajaran yang sebagai pemimpin itu. Sekalinya ia berteriak, tanah dan gunung pun berguncang kuat, bintang-bintang lain juga ikut meredup. Kemudian ia mengulur sebuah tangan besar yang memukul ke depan sana. Detik ini, langit tampak suram, chaos meledak, aura-aura yang bersifat menghancurkan pun menghampiri langit dan tanah. Kamu tidak akan bisa kabur. Kita hanya sedang menunggu semua pendekar pihak kalian muncul. Pendiri ajaran luar wilayah itu berkata dengan tak acuh. Terdengar suara di mana sebuah tombak besar berdarah yang muncul di tangannya dan langsung menindas ruang kosong, menebas ke arah Rochus Jin. Puff! Detik ini, langit menggelap. Karena ketika tombak panjang ini muncul, matahari di langit sana pun memecah dalam seketika. Di atas Star Sea sana terdapat banyak matahari, namun di sini hanya ada satu saja dan matahari itu pun langsung menghancur karena aura yang dipancarkan tombak panjang itu. Kekuatan seorang pendiri ajaran memang tidak dapat dibayangkan. Kring. Punggung belakang Rochus Jin muncul sepasang sayap emas besar yang tepat menebas ke arah tombak panjang itu. Puff. Pendiri ajaran luar wilayah ini langsung menyemburkan darah, karena sebelumnya ia sudah mengalami luka serius dari serangan Rochus Jin. Meskipun serangan Rochus Jin tadi hanya menyebabkan dirinya meneteskan beberapa darah, namun kekuatan Tao yang mengandung di dalam telah meresap ke dalam tulangnya. Kali ini darah yang dikeluarkannya pun menyembur bebas. Setetes darahnya memasuki wilayah luar dan langsung menghancurkan beberapa bintang di sana. Melihat adegan ini, sejumlah orang yang berada di kapal perang jauh sana tidak tahan untuk merasa tercengang dan merinding. Apakah ini adalah pertarungan antar pendiri ajaran? Setelah berhasil membunuh pendiri ajaran luar wilayah itu, Rochus Jin pun berubah menjadi sinar emas yang melayang ke jauh sana. Aliansi sejumlah pendiri ajaran ini pasti mempunyai rencana licik yang tidak diketahuinya demi membunuh dirinya. Ia pun terbang dengan sangat cepat, yang penting dirinya bisa melarikan diri dari kepungan orang-orang itu, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa melawannya. Kedua pihak jelas mengetahui hal itu. 3 orang yang tersisa di sana juga tidak menahan Rochus Jin pergi. Rochus Jin, untuk apa kamu pergi kalau sudah datang kemari? Seorang pendiri ajaran luar wilayah yang berada di belakang berteriak. Ratusan tahun yang lalu, kamu membunuh kakak seperguruanku, sudah saatnya juga kita mengakhiri semua ini. Apa? Orang-orang yang menyaksikan ini pun terkejut. Untuk pertarungan besar luar wilayah yang terjadi pada ratusan tahun lalu, mereka juga mengetahuinya, namun mereka tidak menyangka bisa-bisanya ada seorang pendiri ajaran yang meninggal. Duar. Tiba-tiba aura yang kuat pun mendatang kemari. Orang-orang Is Galaksi menemukan adanya seseorang yang beraksi dari belakang sana. Ia menggenggam pedang panjang berwarna hitam untuk datang mendekat dengan melampaui ruang dan waktu. Kemudian terdengar suara kencang di mana langit dan tanah yang membelah. Pedang panjang hitam ini terlalu mengerikan, karena telah membagi cakrawala menjadi 2 bagian. Ujung pedang yang tajam pun menembus cakrawala. Bintang-bintang yang terdapat di langit pun menjadi redup. Rochus Jin mengeluarkan jurus dan mendaratkannya pada pedang panjang hitam tersebut. Tempat ini cocok untuk menjadi kuburanmu. Seorang pendiri ajaran luar wilayah sana telah mendekat dan berkata dengan dingin. Kuburannya. Pendiri ajaran lainnya juga berkata dengan dingin. Aku mau melempar asal abunya dan membalas dendam untuk kakak seperguruanku. Bagaimana mungkin ia ada kesempatan untuk dikubur? Melihat 4 orang itu mendatang kemari, Rochus Jin juga ikut berhenti.
Ia yang memakai baju zirah emas pun memancarkan sinar emas terang, serta menunjukkan tubuhnya yang kekar dan wajahnya yang tampan. Ia tidak kabur lagi dan berkata, "Kebetulan aku juga ingin membunuh 2 orang pendiri ajaran, agar orang-orang luar wilayah seperti kalian mengetahui rasa sakit. Siapa yang bisa kamu bunuh?" Orang itu berkata dengan tak acuh. Ia juga berada di tingkat kultivasi yang sama dan memperoleh panggilan pendiri ajaran, serta mempunyai kemampuan yang bisa berdiri di puncak Starsi, sehingga ia bisa begitu percaya diri. Dung. Yang lainnya pun langsung menggenggam pedang panjang hitam dan membunuh ke depan sana dengan aura yang dingin, serta hukum Tao yang berkumandang. Orang ini memiliki kemampuan terhebat dalam keempat orang tersebut. Mereka semua berdiri di sana dengan menggenggam pedang masing-masing, serta memancarkan aura yang mengerikan, sehingga satu Starsi yang luas ini terasa menakutkan. Tiba di tingkat avoidable, memang tidak boleh membandingi siapa yang lebih kuat, karena mereka semua sama-sama sudah mencapai puncak Starsi dan berdiri di posisi tertinggi, sambil memandang kehidupan alam manusia.